Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan, Bapak Ibu, untuk berkumpul, berjumpa di forum Zoom meeting pada pagi hari ini, khususnya pada mata pelatihan pengantar bangunan gedung cerdas atau yang biasa kita singkat dengan BGC ya. Nah, saya kita izin berkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya Asri Amalia Hadi, Bapak Ibu bisa memanggil saya Asri. Saat ini saya bertugas sebagai Widya Iswara Ahli Muda di BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum. Saat ini saya berkantor di Balai Pasar Jumat nih, di Balai Pengembangan Kompetensi eh, PU di Jakarta Selatan nih Bapak Ibu yang kantornya dekat di Jakarta Selatan, boleh nih kalau lewat di Jakarta Selatan mampir di kantor kami ataupun nanti kita berjumpa di suatu forum di luar pelatihan ini, boleh juga menyapa saya, Bapak Ibu, yang pernah berjumpa di pelatihan saya. Di sini saya lihat ada beberapa nih yang saya kenal ya. Ada Pak Akmal, ada Pak Arif, ada Bu Dewi. Wah, banyak juga nih yang sudah pernah ketemu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau cek semangat dulu nih, cek semangatnya Bapak Ibu. Mungkin eh mohon perkenannya nih Bapak Ibu ngasih reaction ya di Zoom-nya masing-masing. Kira-kira hari ini suasana hatinya seperti apa nih Bapak Ibu nih sebelum kita memulai materi ya. Apakah hari ini menyenangkan, full of love? Ya, silahkan dikasih reaction love atau hari ini semangat banget nih, boleh nih dipencet trompetnya nih Bapak Ibu. Atau hari ini berjalan sebagaimana mestinya nih kasih jempolnya ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang ngantuk nih, boleh tuh diklik kopinya ya, nanti datang ke meja masing-masing. Ya, baik. Saya lihat di sini, wah banyak ya yang love dan bersemangat nih. Oh, ini Pak Junaidi minta kopi nih panitia. Ada yang minta kopi. Oke. Baik Bapak Ibu, kita fokuskan eh, fokuskan semangat lagi ya karena hari ini kita akan membahas suatu materi yang bermanfaat untuk bisa diimplementasikan di mana Bapak Ibu bekerja saat ini ataupun di tempat Bapak Ibu tinggal saat ini. Eh, Khususnya mungkin Bapak Ibu yang penasaran ingin mengetahui lebih lanjut apa sih sebenarnya bangunan gedung cerdas ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu masuk ke suatu bangunan yang eh, ketika masuk itu Bapak Ibu langsung secara otomatis lampunya menyala tanpa Bapak Ibu memencet saklar ataupun lampunya eh maaf AC-nya ya otomatis nyala gitu ya padahal belum Bapak Ibu pencet remote dan sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu? Silahkan raise hand yang pernah mengalami. Baik, cukup banyak ya Bapak Ibu ya yang sudah pernah masuk ke bangunan gedung yang terotomatisasi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita,
untuk mata pelatihan ini adalah Bapak Ibu nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini mampu memahami latar belakang, definisi dan regulasi dari penyelenggaraan bangunan gedung cerdas. Jadi indikatornya adalah pertama Bapak Ibu mampu menjelaskan latar belakang dari penyelenggaraan bangunan gedung cerdas. Kemudian Bapak Ibu mampu menjelaskan regulasi dari penyelenggaraan bangunan gedung cerdas, serta Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep dasar dari penyelenggaraan bangunan gedung cerdas. Jadi sesuai indikator hasil belajar kita, skenario atau outline dari pembelajaran pada pagi hari ini selama 3 JP atau 135 menit cukup panjang ya Bapak Ibu sesi kita pada hari ini. Tentunya kesempatan ini kita akan lebih banyak berdiskusi, kemudian lebih banyak menjaring pengetahuan Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu ya, terkait bangunan gedung, khususnya tentang bangunan gedung cerdas. Yaitu outline materinya, pertama terkait latar belakang dari penyelenggaraan bangunan gedung cerdas, kemudian regulasi dari penyelenggaraan bangunan gedung cerdas, serta konsep dasar bangunan gedung cerdas. Konsep dasar ini mencakup dasar pembentukan bangunan gedung cerdas, kemudian definisi dari bangunan gedung cerdas, dan juga bagaimana implementasinya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita eh, masuk ke materi, kita brainstorming dulu ya, Bu. Bapak Ibu ya, pemanasan dulu nih. Silahkan Bapak Ibu ambil gadgetnya masing-masing dan men-scan QR code yang tertayang di layar Bapak Ibu sekalian. Atau jika Bapak Ibu kesulitan, bisa Bapak Ibu masukkan tautan atau link berikut ini. www.menti.com strip garing alfa 372 T7N6V. Saya juga masukkan ke chat di Zoom ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya tunggu sebentar. Apakah Bapak Ibu sudah? Sebentar, saya share untuk apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah ya. Ya, kita pemanasan sebentar nih Bapak Ibu nih. Saya eh, ingin tahu Bapak Ibu sejauh mana sih yang Bapak Ibu ketahui tentang bangunan gedung cerdas. Oke, sudah siap, sudah masuk semua ya Bapak Ibu. Oke, pertama, apa kata pertama yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu saat mendengar bangunan gedung cerdas? Ayo, menurut Bapak Ibu apa sih kata yang terlintas kalau Bapak Ibu ini mendengar tentang bangunan gedung cerdas? Baik, satu kata saja ya Bapak Ibu ya, boleh. Oh nih sudah muncul nih, ada efisien, ada smart, oke, ada otomatis, oke, ada lagi Bapak Ibu, saya tunggu.
Oke, ada efisien, ada hemat energi, aman. Oke, baik. Ada sistem kontrol, otomatis, smart. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Sangat baik sekali ini. Masih ada yang mau memberikan pendapat? Baik, jika tidak ada saya lanjutkan ya. Lalu, eh, kalau menurut Bapak Ibu, ciri-ciri dari bangunan gedung cerdas ini apa ya Bapak Ibu ya? Ciri-cirinya. Ayo, kami tunggu ya Bapak Ibu. Silakan memberikan pendapat Bapak Ibu tentang ciri-ciri dari bangunan gedung cerdas. Ini sudah muncul. Baik, efisien terhadap penggunaan energi dalam bangunan gedung. Baik, kemudian ada lagi Bapak Ibu, terhubung dengan IoT. Betul sekali. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata sudah eh cukup ini ya banyak yang berpengalaman ya dalam menangani dari bangunan gedung cerdas atau memiliki pengalaman dalam pengelolaan bangunan gedung cerdas. Oke, kita kembali ke slide Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan satu kata tentang bangunan gedung cerdas. Lalu juga sudah menyebutkan ciri-ciri bangunan gedung cerdas. Lalu dari gambar 1 sampai 12 ini, menurut Bapak Ibu, mana sih yang merupakan bangunan gedung cerdas? Oke, ada yang mau berpendapat? Silahkan bisa raise hand. Ya, baik Pak Akmal. Silahkan Pak Akmal. Mana nih menurut Pak Akmal yang merupakan bangunan gedung cerdas? Nomor 2. Oke, kenapa sih Bapak memilih nomor 2, Bapak? Kesannya futuristik. Oke, lalu modern kekinian ya, Pak ya. Ya, ya, baik. Terima kasih atas pendapatnya, Pak Akmal. Ada lagi, Bapak Ibu, yang mau memilih mana sih kalau dari gambaran 1 sampai 12 ini yang merupakan bangunan gedung cerdas? Silahkan, Bu Ana. Bu Ana silahkan. Baik, yang mana Ibu? Yang nomor 6. Oh, kenapa Bu yang pilih yang nomor 6? Karena banyak tanamannya. Oke, jadi menurut Ibu, iya, bangunan gedung cerdas ini adalah yang menyatu dengan alam. Oh, baik sekali kok Ibu pendapatnya ya. Namun Bapak Ibu, ternyata kita itu tidak
bisa menilai atau langsung menyimpulkan bangunan gedung cerdas itu hanya dari tampak fasadnya saja, Bapak Ibu. Jadi, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari bangunan gedung cerdas itu? Apakah dia menerapkan teknologi tinggi? Atau yang kedua, dalam bangunan gedung itu bekerja secara otomatis. Yang ketiga, wah bangunan gedungnya punya IQ juga Bapak Ibu di atas 140. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau kita IQ dianggap cerdas itu berapa Bapak Ibu? Di atas 120 ya. Ini kalau bangunan gedung di atas 140. Benar nggak ya Bapak Ibu ya? Baik. Nomor 4, bisa berkomunikasi dengan pengguna bangunan gedung. Yang berkomunikasi bangunannya atau penghuni? Penghuni yang tidak terlihat ini. Ibu jadi serem ya. Oke. Atau nomor 5, menerapkan sistem manajemen bangunan cerdas. Baik. Nomor 6, responsif terhadap kebutuhan pengguna. 7, menerapkan prinsip keberlanjutan. Nah, saya mau minta pendapatnya nih, Bapak Farezi. Coba Bapak Farezi. Dari nomor 1 sampai 7 ini, Bapak, mana sih Pak yang merupakan ciri-ciri bangunan gedung cerdas? Boleh, boleh boleh lebih dari satu, Bapak, yang memilihnya, oke? Menerapkan teknologi tinggi, nomor 1, baik. Apalagi, Bapak, bekerja secara otomatis. Oke, selanjutnya. Itu aja? Oh, itu aja, baik. Ada lagi yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Silahkan. Oke, baik. Bu Fia, silakan Bu Fia. Sama dengan Pak Farezi 1 dan 2, oke. Namun ditambah dengan menerapkan sistem bangunan gedung cerdas, baik. Responsif terhadap kebutuhan pengguna, baik. Berarti kalau menurut pendapat Bu Fia, ciri-ciri dari bangunan gedung cerdas ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 5, 6, dan 7. Ya, terima kasih pendapatnya Bu Fia. So, sebelum kita bahas yang benar dan yang salah, oke, kita coba tarik mundur dulu ke belakang ya, Bapak Ibu. Kenapa sih kita itu perlu eh, menerapkan bangunan gedung cerdas, gitu ya? Pertama, ternyata sektor bangunan gedung ini pada proses pembangunannya menghabiskan lebih dari sepertiga sumber daya air di dunia untuk pelaksanaan konstruksinya. Apa saja sih, Bapak Ibu, sumber daya yang digunakan pada proses konstruksi ini? Ada air, bahan bakar, oke, kayu, batuan, logam, dan lain-lain ya, Bapak Ibu ya. Ternyata eh, ini menghabiskan 30% dari sumber daya di dunia. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian yang kedua, bangunan gedung ini menggunakan 40% dari total energi global atau konsumsi dari bangunan gedung ini menggunakan 40% nih dari total energi global. Contohnya apa nih Bapak Ibu? Aktivitas pengkondisian udara ya, AC, kipas, ya kemudian ada X-house ya. Kemudian apalagi lampu listrik ya. Itu juga menyerap banyak energi ketika kita beraktivitas di dalam bangunan. Kalau bangunannya lebih dari 4 lantai, kita butuh lift.
Kita butuh eskalator ya, transportasi dalam bangunan gedung. Oke, untuk mandi, untuk aktivitas di dalam kamar mandi ya, yang membutuhkan air, kemudian air panas, kemudian aktivitas untuk memasak ya, menggunakan gas. Kemudian 15% per tahun pertumbuhan konsumsi energi dari tahun 2000 sampai 2012 selama 12 tahun ini mencapai 1,5% per tahun dengan laju pertumbuhan tidak menurun. Wah, jadi semakin tahun kebutuhan dari pembangunan bangunan gedung itu terus meningkat dengan rata-rata 1,5% per tahun. Maaf, ini ada typo sedikit ya Bapak Ibu. Kemudian eh, bangunan gedung menghasilkan 40% dari total emisi gas rumah kaca. Ya, nah ini eh, untuk gas rumah kaca ini di antaranya adalah tingginya konsumsi akibat desain yang tidak baik, yaitu seperti penggunaan material selubung bangunan yang tidak pas, sehingga malah menyebabkan termal ke dalam bangunan gedungnya. Kemudian bentuk gedung atau bentuk orientasi dari bangunan gedungnya. Kita harus menyesuaikan dengan orientasi matahari. Ya, kalau ingin mendapatkan pencahayaan maksimal, kemudian menghindari area-area bukaan pada area yang terpapar cahaya matahari. Kemudian rendahnya efisiensi penghawaan dan pencahayaan dalam bangunan gedung. Oke. Kemudian diprediksi kebutuhan energi untuk aktivitas dalam bangunan gedung ini meningkat hingga 50%. Kita harus antisipasi ya, Bapak Ibu dari sekarang sebelum eh, prediksi ini menjadi kenyataan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan ya, apa itu bangunan gedung cerdas menurut versi Bapak Ibu ya, dan ciri-ciri versi Bapak Ibu. Nah, lahirnya konsep bangunan gedung cerdas ini adalah merupakan amanat dari peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang termuat dalam lampiran bab 5 bahwa untuk penyelenggaraan bangunan gedung hijau yang peraturannya sudah keluar terlebih dahulu pada tahun 2021 mengamanahkan bahwa untuk lagi gitu ya, memaksimalkan lagi penggunaan teknologi dalam sebuah bangunan diperlukan sistem manajemen bangunan pintar atau smart building atau bangunan gedung cerdas ya, nomenklatur dalam bahasa Indonesianya, yaitu untuk mengatur efisiensi sumber daya, kemudian eh, apabila ada beban biaya investasi, itu dihitung sebanding dengan nilai pengembaliannya dalam periode wajar yang dapat diterima. Jadi, tentu saja Bapak Ibu, untuk menerapkan bangunan gedung cerdas ini, kita menggunakan komponen-komponen dari bangunan gedung yang berbeda dengan bangunan gedung yang tidak menerapkan konsep bangunan gedung cerdas. Namun, investasi penggunaan komponen itu bisa dihitung sebanding gitu ya dengan pengeluaran yang telah kita keluarkan untuk pembelian komponen tersebut dengan berupa penghematan energi dan juga kenyamanan yang tentu saja berbeda antara bangunan gedung cerdas dengan bangunan gedung yang biasa. Oke, selanjutnya bangunan gedung cerdas ini juga diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, di mana untuk ketentuan umum bangunan gedung ini harus
memenuhi standar teknis dari bangunan gedung hijau dan juga bangunan gedung cerdas. Nah, bangunan gedung cerdas ini eh, belum ada sebelumnya ini belum waktu eh, peraturan presiden ini diterbitkan, belum ada peraturan eh, turunannya ya untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung cerdas. Pada tahun 2023, eh, setelah dari amanat kedua peraturan di atasnya, yaitu PP 16 2021 dan juga Perpres 63 tahun 2022, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mengeluarkan peraturan nomor 10 tahun 2023 tentang bangunan gedung cerdas. Saat ini memang peraturan dan standar lain terkait bangunan gedung cerdas masih sedang dipersiapkan oleh Kementerian PU. Nah, ini dia Bapak Ibu regulasinya. Jadi dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2023 ini terdiri dari 8 bab yang mengatur terkait ketentuan umum, kemudian standar teknis, penyelenggaraan bangunan gedung cerdas, kemudian bagaimana tata cara penilaian dari bangunan gedung cerdas itu, dan setelah dilakukan penilaian di bab 5 diatur sertifikasinya. Jadi setelah dilakukan penilaian, tentunya sebuah bangunan gedung yang lolos dari penilaian tersebut maka diberi sertifikat bangunan gedung cerdas. Lalu bab 6 mengatur terkait pendanaannya, bab 7 mengatur terkait pembinaan, bab 8 mengatur tentang insentif dan sanksi administratif terkait bangunan gedung cerdas. Bab 9 ketentuan penutup. Lalu dalam peraturan menteri ini terdapat 3 lampiran, Bapak Ibu. Yang pertama, lampiran 1 yang mendetailkan tentang standar teknis bangunan gedung cerdas. Kemudian lampiran 2 mengenai penilaian bangunan gedung cerdas. Dan lampiran 3 mengenai sertifikasi bangunan gedung cerdas. Ah, selanjutnya kita akan membahas terkait dasar dari pembentukan bangunan gedung cerdas. Tentunya setelah keluarnya Permen PU 10 2023 ini eh, dilandasi semangat untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan juga mengurangi dampak perubahan iklim melalui konsep penerapan bangunan pintar atau bangunan gedung cerdas yang eh, memerlukan pedoman yang lebih jelas dan terstandar dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah kami sampaikan bahwa pada PP 16 dan juga Perpres 63 tahun 2022 diperlukan eh, pedoman ya untuk eh, pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Sampai sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau gitu saya coba yang bertanya ya. Eh, di sini di poin nomor 2 disampaikan diperlukan pedoman bagi pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Siapa saja sih pelaku penyelenggaraan bangunan gedung? Ada yang mau membantu saya untuk menyampaikan jawabannya? Oke, Pak Arief lagi. Silahkan Pak Arief. Menurut Pak Arief ini siapa saja sih pelaku penyelenggaraan bangunan gedung?
Oke, pemerintah yang mengatur penyelenggaraan bangun gedung baik. Ya, jadi kalau menurut Pak Arief ini, eh, pelaku penyelenggaraan bangunan gedung ini terdiri dari pemerintah yang membidangi tentang bangunan gedung, kemudian ada juga eh, masyarakat atau pemilik bangunan gedung, dan juga penyedia jasa konstruksi. Oke, lalu kenapa sih kita membutuhkan konsep smart building ini? Kenapa nggak pakai bangunan biasa aja sih, gitu ya? Kenapa sih harus pusing-pusing pakai bangunan gedung cerdas, gitu ya? Ya, ini udah ada clue-nya sebenarnya di paparan ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi, eh, terkadang kita sebagai pelaku atau pengguna bangunan gedung yang berada atau beraktivitas di dalam bangunan gedung ini memiliki eh, kelemahan nih atau istilahnya human error ya. Seperti apa? Seperti lupa mematikan lampu ketika kita mau meninggalkan bangunan gedung itu. Atau kita lupa nih mematikan alat elektronik yang sedang tidak digunakan. Ini saya sering banget nih, mohon maaf nih Bapak Ibu. Jadi kalau keluar rumah buru-buru gitu ya, sudah dikejar waktu, saya lupa nyabut stop kontak ya, steger dari stop kontaknya untuk berbagai alat elektronik yang tidak digunakan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika meskipun dalam kondisi mati atau tidak digunakan, stop kontak itu tetap menyerap energi Bapak Ibu. Nah, ini yang menyebabkan eh, energi listriknya mubazir, kemudian Bapak Ibu juga eh, tagihan listriknya tinggi gitu ya. Atau Bapak Ibu lupa menutup jendela saat AC beroperasi ya. Kok nggak dingin ya di sini ya? Padahal AC-nya udah nyala di setting paling dingin nih, apa temperaturnya ya. Ternyata lupa nutup jendela dan sebagainya. Nah, konsep smart building ini berperan eh, pada operasional bangunan gedung sehingga mengantisipasi human error tersebut. Jadi, eh, dengan menggunakan atau disertai dengan sensor dan juga detektor ya pada suatu bangunan gedung, maka bangunan itu bekerja secara otomatis pada operasional bangunan gedungnya yang em, akhirnya dampaknya pada efisiensi energi ya dan membantu manusia yang beraktivitas di dalamnya lebih nyaman, lebih optimal dalam beraktivitas dan juga lebih hemat energi tentunya. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya, hemat energi, hemat pengeluaran juga. Oke, baik. Definisi ini ya. Tadi saya rasa Bapak Ibu sudah menyebutkannya dengan tepat. Sesuai dengan definisi dari bangunan gedung cerdas. Sepertinya Bapak Ibu sudah membaca dulu ya modul dan peraturan yang terkait. Jadi, bangunan gedung cerdas ini merupakan bangunan gedung hijau yang menerapkan sistem manajemen bangunan pintar. Jadi, tadi ya, menerapkan sistem bangunan pintar, responsif terhadap konteks kawasan dan lingkungan bangunan gedung, menerapkan kearifan lokal, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Tadi ada ya di ciri-ciri ya Bapak Ibu ya. Kemudian memenuhi standar teknis bangunan gedung dan sistem keamanan dengan menggunakan teknologi yang tinggi, terintegrasi, dan bekerja secara otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, fungsi, dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Samping ini ada ilustrasinya nih Bapak Ibu, before BGC dan after BGC. Jadi sebelum adanya BGC ini,
komponen atau sistem pendukung dalam sebuah bangunan gedung itu memang sebetulnya sudah ada, ya. Tapi komponen pendukung BGC itu belum terintegrasi dan belum memiliki otomasi yang terstruktur. Jadi saat ini memang sudah ada bangunan-bangunan yang misalnya kita masuk ke dalam suatu ruangan, otomatis lampunya nyala, gitu ya, Bapak Ibu ya. Otomatis lampunya menyala, tapi eh, antar sistem ini antara listrik lampu, kemudian apa namanya AC dan sebagainya ini belum terintegrasi dan belum otomasinya belum terstruktur. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bangunan gedung sebelum adanya konsep bangunan gedung cerdas. Lalu apabila ada database nih, jadi pengukuran penggunaan listrik, kemudian pengukuran dari penggunaan air, ini sudah ada database-nya, tapi masih belum terpusat dan masih direkam database-nya itu di masing-masing sistem. Gitu ya, yang listrik di meteran listrik, kemudian yang air di meteran air, gitu ya, masih belum terintegrasi datanya. Lalu, apa yang kita harapkan setelah kita menerapkan konsep dari bangunan gedung cerdas ini? Yang pertama, after BGC, kita harapkan integrasi komponen pada sistem bangunan gedung cerdas. Jadi, eh, misalnya dalam suatu ruangan itu ada smoke detector ya, ada smoke detector yang mana kalau dalam eh, ukuran asap tertentu, maka sprinkler ini mengeluarkan air untuk mematikan sumber asap tadi. Tetapi itu belum terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya nih. Misalnya sistem eh, listriknya belum ikutan mati, yang malah justru nanti kalau ada eh, kejadian kebakaran ini makin besar dampaknya ya kalau terkena sumber listrik dan sebagainya. Jadi semua integrasi komponen dalam bangunan gedung cerdas, baik dari sistem air, listrik, elektrikal, plumbing ya, perpipaan dan sebagainya ini terintegrasi dalam suatu kontrol sistem ya, seperti itu. Kemudian setelah BGC ini semua sistem dijalankan secara otomatis dan terstruktur. Yang ketiga, ada sistem pelaporan atau report dan juga dashboard atau layar informasi yang memberikan feedback kepada pengguna bangunan gedung secara periodik untuk penerapan efisiensi berkelanjutan. Jadi kita sebagai pengguna bangunan gedung di dalam BGC ini mendapatkan report nih setiap, misalnya kita setting setiap bulan ya, pengeluaran listrik berapa watt gitu ya, kemudian pengeluaran air berapa watt, dan juga misalnya laporan-laporan terkait aktivitas bangunan gedung, berapa orang yang menggunakan bangunan itu, berapa yang tamu, berapa pengguna tetapnya gitu ya. Itu kita harapkan bisa dipenuhi dengan penerapan konsep bangunan gedung cerdas. Nah, sekarang apa saja sih standar teknis dari bangunan gedung cerdas itu? Ada yang mau eh, berbagi pengalaman atau ada yang sudah mengetahui nih tentang standar teknis bangunan gedung cerdas dari sebelumnya membaca peraturan? Apa saja sih prinsip dari bangunan gedung cerdas? Belum ada yang mau? Saya tunjuk ya. Oke, karena ini tanggal
8 Juni, saya mau absen nomor 8. Coba Ibu Desi, silahkan Ibu. Apa aja sih prinsip-prinsip bangunan gedung cerdas? Berkelanjutan, oke. Itu aja, Ibu taunya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa saja sih 9 prinsip bangunan gedung cerdas ini? Pertama, tadi sudah sering kita sampaikan bahwa di dalam bangunan gedung itu harus bekerja secara otomatis. Kalau dia nggak otomatis, dia tidak akan masuk dalam kategori BGC. Kemudian kalau sudah otomatis, harus saling terhubung dan terintegrasi antar sistemnya. Yang ketiga, menerapkan manajemen energi yang terpadu atau terintegrasi. Kemudian perlindungan dari ancaman cyber. Nah ini, pernah nggak Bapak Ibu melihat iklan ya, yang karena rumahnya itu menggunakan smart system smart housing atau rumah bangunan gedung cerdas juga ya sebetulnya. eh apa pintunya itu kan menggunakan sensor suara ya. Tapi ternyata saat itu si pemilik rumah apa namanya suaranya serak nih, suaranya serak jadi tidak terdeteksi oleh si pintu itu, jadinya dia tidak bisa masuk rumah. Jadi kasihan ya. Nah ini eh, juga bentuk suatu perlindungan ya dari satu ancaman yang seperti itu. Apakah nanti bisa ada backup backup sistemnya gitu ya. Kalau misalnya dengan suara tidak terdeteksi, bisa pakai kode gitu ya dan sebagainya. Lalu ancaman cyber ini juga jangan sampai keamanan rumahnya ini, keamanan suatu bangunan gedung itu gampang diretas ya. Jadi harus ada sistem perlindungan dari ancaman serangan digital gitu ya. Karena sekarang banyak juga nih yang berprofesi sebagai hacker. Oke, kemudian prinsip selanjutnya menggunakan analisis data dan juga pembelajaran mesin. Karena bangunan gedung cerdas ini semakin lama dia beroperasi dan semakin banyak data yang dikumpulkan dalam database-nya, maka eh, seperti AI ya, Bapak Ibu ya, bangunan gedung cerdas ini juga semakin cerdas gitu ya. Diajarin sedikit, dia belajar sedikit, diajarin banyak, dia belajar banyak. Maka semakin banyak data yang dia dapatkan, itu dapat memberi feedback juga yang lebih baik untuk kita. Kemudian prinsip BGC yang lain adalah berorientasi pada kepuasan pengguna. Jadi untuk apa eh, otomatis, tapi kalau enggak puas penggunanya gitu ya, justru malah kesulitan gitu. Eh, jadi intinya bangunan gedung cerdas ini adalah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna bangunan gedung. Sejauh apa otomatisnya ini bisa diatur dengan sesuai kenyamanan dari pengguna bangunan gedung. Gitu. Kemudian bersifat fleksibel nih. Bisa diatur, ya itu tadi ya, bisa diatur sesuai dengan keinginan pengguna bangunan gedungnya. Seotomatis apa, kemudian seintegrated apa. Nah, itu yang di sini dimaksud dengan fleksibel. Kemudian terdapat pemantauan berkelanjutan. Itu juga yang tadi dimaksud untuk melakukan sistem monitoring dalam bangunan gedung dan memberikan feedback kepada pengguna. Kemudian bersifat inklusif, bisa digunakan oleh siapa saja berbagai golongan, dari anak-anak, dewasa, orang tua atau lanjut usia, bahkan dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus harus memenuhi dalam prinsip bangunan gedung cerdas ini. Nah, dari 9 prinsip ini, lalu eh, apa saja sih parameter yang kita gunakan
ya untuk mengetahui bangunan gedung itu cerdas atau tidak. Yang pertama adalah parameter keamanan cyber. Ini yang diutamakan ya, karena semuanya serba digital dan serba menggunakan Internet of Things atau IoT, maka keamanan cyber ini adalah satu parameter yang menjadi keharusan dalam bangunan gedung cerdas. Kemudian protokol dan jaringan komunikasi, integrasi data dan sistem, dan juga kemampuan sistemnya. Nah, selanjutnya tadi ada 16 elemen bangunan gedung cerdas. Silakan nih Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan nggak dari 16 elemen ini? Kira-kira yang termasuk salah satu contoh nih, salah satu contoh implementasi dari bangunan gedung cerdas. Misalnya saya beri satu contoh ya, sistem penyediaan air minum. Misalnya adalah dengan otomatis air ini menyala ketika kita memerlukan air, gitu ya. Baik itu di kamar mandi ataupun di eh, tempat kita di kamar mandi di wastafel gitu ya untuk kita gosok gigi ataupun untuk kita minum sehari-hari lewat dispenser. Jadi otomatis dalam bangunan gedung itu bisa menyediakan atau mengoperasionalkan kebutuhan air minum dan kapan berhenti. Ya, berhenti ini dalam arti ketika bangunan tersebut tidak digunakan sama sekali, aliran airnya juga berhenti dan itu bisa efisiensikan air. Ada lagi yang berpendapat, Bapak Ibu, saya udah kasih contoh nomor 11 ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan dengan Bapak Eko. Silakan Pak Eko. Sistem parkir. Parkir otomatis ya Pak ya. Oke. Baik, ada lagi Bapak sistem CCTV yang bisa terpantau. Iya, betul. Sistem ventilasi membuka otomatis. Ya, Alhamdulillah. Sudah banyak ya Bapak ya contoh implementasinya. Baik. Nah, lalu kita masuk nih tentang pengenaan standar teknis dari bangunan gedung cerdas. Bangunan gedung cerdas ini eh, bisa kita eh, pergunakan konsepnya atau terapkan ini untuk bangunan gedung yang baru akan dibangun, ataupun yang kedua adalah bangunan gedung yang sudah ada atau existing. Jadi yang awalnya bukan bangunan gedung hijau, bangunan gedung biasa gitu ya, tapi mau ditingkatkan atau di retrofitting menjadi bangunan gedung cerdas itu juga bisa, Bapak Ibu. Lalu ada kategori bangunan-bangunan yang wajib menerapkan BGH. Apa saja yaitu bangunan gedung yang eh, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang sebagai BGC. Ini yang dimaksud adalah yang di Perpres 63 ya tadi Bapak Ibu dalam di IKN. Di IKN ini semua bangunan gedung perkantoran dan eh, hunian ini dan bangunan gedung publik wajib menggunakan konsep BGC. Dan kemudian bangunan gedung yang dikenai standar teknis BGH yang menggunakan metode kinerja tinggi yang memenuhi kondisi. Satu, luas tapak bangunannya terbatas. Kemudian berada di kawasan yang intensitasnya tinggi. Yang ketiga, kebutuhan konstruksi eh,
BGH bertingkat tinggi di atas 8 lantai. Jadi kalau memenuhi tiga ketentuan ini, misalnya luas tapak bangunan Bapak Ibu ini terbatas nih, kecil. Dengan menerapkan BGC ini, tentunya Bapak Ibu mendapatkan manfaat lebih ya dari pada Bapak Ibu mengembangkan luas tapak bangunan yang terbatas itu menggunakan konsep bangunan gedung yang biasa. Lalu apabila Bapak Ibu eh, lahannya ini di kawasan yang intensitas tinggi nih seperti SCBD ya, kemudian di kawasan-kawasan yang memang eh, apa diperuntukkan untuk ekonomi, kemudian komersial dan sebagainya. Kemudian juga apabila bangunan Bapak Ibu ini bertingkat tinggi di atas 8 lantai, ini wajib BGH ya. BGC, mohon maaf. Kemudian ada yang disarankan ini yaitu bangunan gedung fungsi khusus yang tidak termasuk pada poin 1B. Oke, kemudian eh, yang direkomendasikan lainnya adalah bangunan gedung yang dikenai standar teknis BGH dengan kategori wajib selain BGH sebagaimana dimaksud pada poin 1A yang wajib. Kemudian bisa dikategorikan sebagai sukarela atau voluntary apabila tidak masuk pada bangunan gedung selain kategori wajib atau recommended yang diajukan berdasarkan permohonan dari pemilik, pengguna, dan atau pengelola. Penyelenggaraan bangunan gedung cerdas ini diterapkan dari tahap pemrogramannya atau persiapannya. Kemudian ketika Bapak Ibu sebagai ASN di pusat maupun daerah ketika mendapat arahan dari pimpinan untuk membangun suatu bangunan, kemudian eh, setelah ditinjau lebih lanjut, ciri-cirinya, maksudnya kriterianya memenuhi dalam eh, wajib atau mandatori terhadap bangunan gedung cerdas, maka eh, dalam pemrograman Bapak Ibu tentunya dari segi penganggaran, kemudian dari segi waktu pelaksanaan ini harus mempertimbangkan bahwa bangunan Bapak Ibu menerapkan konsep bangunan gedung cerdas. Oke. Juga di tahap yang kedua, tahap perencanaan teknis. Pada saat menyusun perencanaan teknis, sudah ditetapkan eh, strategi perencanaan bangunan Bapak Ibu ini menerapkan bangunan gedung cerdas. Kemudian juga eh, pada saat pelaksanaan konstruksi tentunya menerapkan implementasi dari perencanaan yang sudah mengakomodir konsep bangunan gedung cerdas, tahap pemanfaatan dan juga tahap pembongkaran bangunan gedung. Lalu siapa saja sih Bapak Ibu yang eh, pelaku dari penyelenggaraan bangunan gedung cerdas ini? Yang pertama pemerintah pusat ya untuk BGC milik negara atau pemerintah daerah untuk BGC milik daerah. Yang kedua pemilik yang berbadan hukum atau perseorangan. Kemudian yang ketiga adalah pengguna yang berbadan hukum atau perseorangan. Jadi pemilik dan pengguna ini bisa jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya aset bangunan Bapak Ibu digunakan oleh pihak lain yang memiliki perjanjian dengan Bapak Ibu atau dengan pemilik ya. Sudah banyak ya contohnya ya. Kemudian pengelola yang berbadan hukum atau perseorangan. Pengelola ini terminologinya adalah misalnya Bapak Ibu ini bangunan itu milik Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu delegasikan pengelolaannya kepada suatu organisasi. Nah, ini juga yang menggunakan perjanjian kerjasama dengan Bapak Ibu. Ada juga tentang pelakunya berupa penyedia jasa yang berkompeten yang tadi.
berperan dalam proses tahapan penyelenggaraan BGC dari tahap pemrograman hingga tahap pembongkaran. Tentunya untuk kompleksitas yang tinggi kita dibantu oleh penyedia jasa yang berkompeten. Kemudian dalam penyedia jasa itu juga tentunya harus memiliki tenaga ahli bangunan gedung cerdas yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang memang memiliki wewenang untuk bangunan gedung cerdas. Saat ini sertifikasinya baru dirintis oleh Kementerian PU ya, bekerja sama dengan BNSP. Oke, tadi kita sudah belajar tentang sudah membahas ya, sudah berdiskusi tentang apa sih definisi bangunan gedung cerdas, kemudian oh mohon maaf, latar belakangnya apa ya, latar belakangnya apa, kemudian ciri-cirinya apa, kemudian apa itu definisi bangunan gedung cerdas, regulasi dan dasar pembentukannya. Kita tadi juga sudah membahas tentang standar teknis. Ada berapa prinsip, Bapak Ibu? 9 prinsip. Oke. Berapa parameter? 4 parameter. Baik. Berapa elemen? Ayo, 16. Siap. Sudah. Sudah hafal ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian sekarang implementasinya nih. Ini adalah suatu ruangan ya. Nah, dari gambar ini ada yang eh, bisa membantu atau berkenan menjelaskan sistem bangunan gedung cerdas yang diimplementasikan pada ruangan ini. Ya, ini di sini sudah ada spill-nya juga nih, ada clue-nya juga ya Bapak Ibu. Jadi sistem otomatisasi untuk TV, AC, penutup dinding, lampu, dan lain-lain. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Silahkan. Oke, Bu Nita, boleh Ibu? Coba Ibu. Baik, dari booking sistemnya. Mm-mm. Kontrol pintu ya Bu ya. Iya, baik. Kemudian sistem otomatis untuk TV, AC, baik. Mau pesen kopi ya Bu ya di pantry room, ya lewat tablet aja. Baik, terima kasih Bu Nita. Sudah lengkap ini tadi yang dijelaskan ya. Jadi tadi Bu Nita ini menjelaskan contoh implementasinya pada gambar ini. Sistem bangunan gedung cerdas ini bisa terimplementasi pada saat awal nih kita membuka pintu. Nah, membuka pintu ini akses kontrol pintunya itu bisa dari apa saja, bisa dari face recognition ya, pakai wajah gitu ya, di scan, kemudian atau pakai fingerprint, atau pakai eh, sound recognition ya, voice recognition ya. Apakah eh, memang pengguna tersebut yang boleh masuk pada ruangan itu? Yang pertama ini sudah di apa namanya keamanannya ya sudah difilter oleh bantuan sistem bangunan gedung cerdas ini. Itu terintegrasi dengan misalnya meeting, sudah di booking ruangan itu untuk tim A, B, C, D, gitu ya, pada jam 8. Nah, yang boleh masuk ke ruangan itu bisa dimasukkan ke akses kontrol
door-nya tadi, akses kontrol pintunya ya. Jadi hanya wajah A, B, C, D yang boleh masuk ke ruangan itu. Nah, kemudian apalagi terintegrasinya ke TV. Misalnya kita sudah eh, menyiapkan materi atau bahan paparan, itu sudah bisa masuk dari emailnya atau akses akun drive-nya dari salah satu nih A, B, C, D misalnya ya. Itu termuat dalam layar tersebut. Tuh. Kemudian dari satu device atau misalnya ini di sini dalam bentuk tablet ya. Dalam satu tablet ini kita nggak perlu berdiri buat buka roller blind atau kita nggak perlu nyalain AC. Semua cukup kontrol dalam satu tablet itu. Ataupun sebenarnya bisa juga kita masuk ruangan itu otomatis pin apa maaf lampunya itu sudah menyala dengan sendirinya. Misalnya dengan kebutuhan aktivitasnya, kalau kita rapat, jumlah iluminasi atau keterangan cahayanya itu luminasinya disesuaikan dengan kenyamanan orang untuk rapat. Luminasi orang tidur beda lagi ya. Luminasi orang nonton film ini berbagai aktivitas luminasinya berbeda. Misalnya itu sudah eh, di eh, setting otomatis pada lampu. Kemudian rolling blind. Kalau misalnya itu pagi hari, eh, pencahayaan alami itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Maka untuk mengurangi penggunaan listrik yang terlalu besar, bisa roller blind-nya ini otomatis terbuka. Ya, AC juga kita nggak perlu pencet-pencet nih mau berapa derajat ya. Mereka si AC-nya ini sudah menyesuaikan suhunya dengan tingkat kenyamanan dari eh, Bapak Ibu pengguna di dalam ruangan tersebut dan sebagainya. Nah, ini juga bisa eh, terintegrasi dengan pantry room. Misalnya Bapak Ibu mau eh, apa namanya order minuman atau makanan untuk rapat jam sekian keluar pada jam sekian. Nah, ini juga bisa otomatis ya keluarkan. Oke, terima kasih ya Bu Nita. Tadi sharingnya sudah sangat baik. Lalu implementasi yang kedua nih terkait aspek keamanan dalam bangunan gedung. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Baik, Ibu Fitri, silakan Bu Fitri. Ya, baik. Masuk, dicek suhunya. Ya, oke. Kemudian yang menggunakan masker. Oke. Iya, baik sekali Bu Fitri. Jadi memang untuk aspek keamanan ini contohnya dilakukan ketika masa pandemi COVID kemarin ya, di mana kita itu kalau beraktivitas di luar rumah atau mau masuk bangunan gedung itu dicek suhunya, kemudian wajib pakai masker gitu ya. Nah, yang contoh di sini ini menjelaskan bahwa ketika pertama kali masuk ke dalam bangunan gedung, ada kamera untuk mendeteksi suhu tubuh. Jadi kalau misalnya lebih dari berapa dulu ya, 37 derajat ya, maka
sensornya akan berwarna merah dan pintunya mungkin nggak terbuka gitu ya. Jadi eh ini ini termasuk demam nih, ayo pulang dulu, nggak boleh masuk bangunan gedung gitu ya. Kemudian setelah berhasil misalnya lolos dari thermal kamera, memang karena sehat ya, tidak demam, apakah sudah menggunakan masker atau tidak? Nah, ini terdeteksi juga oleh kamera pengawas atau CCTV. Misalnya ada yang tidak memakai, lalu mungkin ada audio untuk mengingatkan ya bahwa wajib menggunakan masker dan social distancing. Kemudian indoor air quality parameters di bagian ininya ya, Bapak Ibu, di bagian yang saya lingkari biru ini, eh, di bagian monitornya ini juga memunculkan atau menunjukkan parameter untuk kualitas udara dalam ruangan. Misalnya indeks dari karbon monoksida, karbon dioksida, indeks oksigen, gitu ya. Eh, dan membuat rekapan bahwa di dalam ruangan itu termasuk levelnya baik atau tidak. Tuh. Kemudian setelah cek, lalu ada permission. Banyak juga ya langkah-langkahnya ya. Jadi setelah lolos dari cek suhu, kemudian cek masker, masuk ini menggunakan face recognition ya. Menggunakan face recognition ini tentunya touchless ya, nggak pakai fingerprint. Oh, memang yang bersangkutan ini merupakan pegawai dari bangunan itu gitu ya. Jadi persilahkan masuk. Lalu review nih Bapak Ibu, apabila ada visitor atau pengunjung dari bangunan gedung itu yang tidak apa namanya tidak berkepentingan nih. Oh, apa namanya jaraknya nih. Pengguna bangunan gedung itu jaraknya melebihi dari ketentuannya ya. Berapa sih waktu itu ya? 1 meter ya. 1 sampai 2 meter gitu ya. Ada yang terlalu rapat, nanti ada motion atau alarm yang mengingatkan nih. Ayo jaga jarak gitu ya. Kemudian respon atau reaction real time untuk memberi feedback. Jadi misalnya nih contohnya ini eh, apa ya? Nah ini contohnya di dalam dashboard ini ada report atau laporannya nih. Pada hari ini 9 dari 12 zona memiliki air quality yang baik dan tidak terdapat risiko. Kemudian juga okupansinya 29%, ada 10 occupants atau yang menggunakan yang tidak menggunakan eh, masker gitu ya, itu juga muncul semuanya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah implementasi smart pada kawasan. Oh, pada kawasan ya. Ini contohnya untuk persampahan, pengelolaan persampahan. Ada yang Bapak Ibu mau berkenan menjelaskan gambar ini, implementasi dari BGC? Baik, Pak Ahmad. Monggo Bapak. Sudah pernah Bapak diimplementasikan? Oh iya, Bapak dari Kalimantan Timur. Baik. Betul, betul sekali Bapak Ibu. Jadi memang untuk implementasi eh, smart pada kawasan khususnya untuk pengelolaan sampah ini baru pertama kali
di pilot projectnya ya, itu di IKN atau di Kalimantan Timur. Jadi, betul yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa eh, kota itu sudah dipersiapkan skala kawasan kota ya. Skala kawasan ini sudah dipersiapkan jaringan untuk eh, namanya Automated Waste Collection System. Jadi eh, orang-orang ini masyarakat nanti memasukkan sampah ini dibedakan antara organik dan non-organik ya. Kemudian dari eh, sampah itu misalnya yang organik yang hijau ini ya Bapak Ibu ya. Saya tandai dulu. Oke. Yang hijau ini yang organik, kemudian yang kuning ini yang anorganik. Ini ketika membuang sampah masuk ke dalam kotak kuning ini, asal jangan salah memasukkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cuma dua macam aja nih Bapak Ibu. Oke, sudah masuk, lalu ini akan disedot nih Bapak Ibu, diteruskan ke pengelolaan sampah di level kawasan. Ini pun sama, jadi sistemnya ada sedot gitu Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada sampah bertumpuk atau tidak ada lagi kita lihat pemandangan truk sampah berwarawiri di kawasan di IKN Bapak Ibu. Kita harapannya seperti itu. Tapi yang jelas tetap butuh eh, kita eh, untuk eh, melaksanakan sesuai dengan peraturannya ya. Jangan sampai sistem yang sudah baik ini karena kita salah memasukkan inputnya organik di anorganik atau sebaliknya gitu ya akan merusak sistemnya. Nah, oleh sebab itu ujung dari jaringan ini nantinya akan dilakukan daur ulang sampah atau recycling ya. Jadi memang semangatnya adalah lebih ke ramah lingkungan dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Ahmad sharingnya. Wah, ini ada satu lagi nih tentang kawasan, implementasi smart pada kawasan. Boleh ada yang eh, berkenan untuk menjelaskan gambar ini, Bapak Ibu? Silahkan Ibu Dewi, silahkan Bu Dewi. Untuk mendeteksi kebakaran, baik. Menggunakan early warning system. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Jadi betul ya yang disampaikan oleh Bu Dewi. Jadi smart ini juga untuk membantu kita mengatasi dalam proteksi kebakaran. Misalnya ini adalah untuk mendeteksi dini dari kebakaran. Kita bisa tentukan indikatornya nih Bapak Ibu misalnya eh, sensor atau early warning system yang ada di pusat ini ya itu mendeteksi kebakaran lahan untuk menangkap misalnya ukuran apinya 2 meter persegi ya dalam jarak 3 km atau 6 persegi di jarak 8 kilometer. Ini eh, untuk memberi peringatan nih di sistem skadanya ya atau command centernya sehingga eh, operator bisa memverifikasi di mana lokasi sumber apinya dan kemudian memberikan informasi kepada tim pemadam untuk menuju titik koordinat api tersebut dengan lebih cepat. Dan jangan sampai membesar terlebih dahulu nelpon, baru nelpon pemadam kebakaran ya. Terima kasih Bu Dewi untuk sharingnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita eh, adakan evaluation atau evaluasi untuk hasil pembelajaran yang tadi kita diskusikan dari pagi hingga siang hari ini. Sebetulnya ini juga terkait dengan implementasi bangunan gedung cerdas.
Nah, dalam sebuah layout bangunan ini, bangunan yang di atas ini ya, Bapak Ibu, maaf yang di atas ini, silakan Bapak Ibu membuat uraian implementasi dari bangunan gedung cerdas atau sistem smartnya ini dalam suatu layout ini eh, bisa diterapkan di mana saja ya. Saya beri waktu, silakan Bapak Ibu mengerjakan dalam 15 menit. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah 15 menit ya Bapak Ibu ya. Sudah dikumpulkan ya ke panitia. Oke, saya ulas untuk sekilas. Nah, ini adalah contoh implementasi yang Bapak Ibu bisa terapkan dalam sebuah layout bangunan gedung ini. Misalnya tadi ya dari berawal dari masuk, misalnya akses kontrolnya kita bisa atur apakah menggunakan face recognition ataupun fingerprint atau sekarang ada yang menggunakan mata ya, ya menggunakan mata. eh, Lalu misalnya ini mendeteksi temperatur, kemudian ada security controlnya apabila ada yang tidak sesuai dengan SOP bisa eh, ditegur atau diingatkan melalui sistem. Kemudian indoor air disinfection dari ruangan ya sudah ada disinfeksi alami, penggunaan sensor apabila terkait dengan temperatur, kemudian ada CO2 ataupun humidity atau kelembapan dalam ruangan, kemudian ada sistem lockdown untuk monitoring, kemudian ada air quality, air purifier, kemudian ada trends dan analisisnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sudah menyelesaikan dan juga kita sudah berdiskusi tentang evaluasi dari pembelajaran ini terkait pengantar bangunan gedung cerdas. Sebelum kita menutup pelatihan pada pagi hingga siang hari ini, ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan kesimpulan, Bapak Ibu? Ya, silakan. Pak Akmal, silakan, Bapak. Oke, karena sudah tertayang di layar, sekalian ya Pak dibaca ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Akmal. Jadi, betul yang disampaikan Pak Akmal bahwa bangunan gedung cerdas ini adalah wujud transformasi infrastruktur, khususnya untuk bangunan gedung, yang tidak hanya ramah terhadap lingkungan, tetapi juga adaptif terhadap teknologi dan juga kebutuhan dari penggunanya. Dengan menerapkan sistem manajemen bangunan yang cerdas atau pintar, eh, yaitu yang terintegrasi, otomatis, dan berkelanjutan, BGC membantu mengurangi ketergantungan pada perilaku yang bersifat konvensional atau manual, serta meningkatkan efisiensi operasional pada bangunan gedung, serta mendukung pengelolaan gedung yang lebih cermat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, implementasi BGC ini bukan sekedar inovasi teknologi, ya, bukan karena kita hanya mengikuti teknologi semata, namun juga sebuah komitmen nyata terhadap
efisiensi energi, keberlanjutan lingkungan, dan juga pelayanan kepada publik yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, dengan kita menyelenggarakan bangunan gedung cerdas, kita menjadi bagian dalam membangun masa depan yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas eh, keaktifan Bapak Ibu sekalian dan juga eh, waktu yang bermanfaat ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk selanjutnya, setelah materi saya ini akan ada materi dari Bapak Ismono yang lebih lanjut akan menyampaikan tentang standar teknis bangunan gedung hijau ya. Tadi saya sudah menyampaikan, namun hanya poin intinya saja. Dalam mata pelatihan selanjutnya, Bapak Ibu akan mendetailkan eh, lebih detail lagi ya, lebih rinci lagi apa itu standar teknis dari bangunan gedung cerdas ini. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga ini menjadi bermanfaat dan juga eh, menjadi jalan kita dalam menyelenggarakan bangunan gedung cerdas di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.